Di sana nanti kita akan menyaksikan saksi bisu perjuangannya Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, mempertahankan agama Islam. Namun seperti mana yang kita ketahui, ada tragedi besar yang terjadi di Uhud. Perang Uhud itu salah satu perang yang bisa dikatakan kaum muslimin mengalami kekalahan di sana. Walaupun tidak telak, tapi banyak luka yang terjadi setelah perang Uhud. Banyak sahabat-sahabat Rasulullah, bahkan ada salah satu pamannya Rasulullah, pejuang Islam yang sangat istimewa, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Beliau wafat ketika perang Uhud. Kejadian yang mana dulu di Arab Saudi ini pernah terjadi banjir bandang, yang mana banyak mayat-mayat atau lokasi makam syuhada Uhud juga tergenang air. Akan tetapi ada beberapa mayat yang jasad yang masih utuh ketika terangkat oleh air. Salah satunya yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah sampai sekarang masih dikenang pejuang Islam yang gugur di perang Uhud. Makam syuhada. Jadi itu makam. Berada di posisi di Jabal Uhud menuju makam para syuhada yang gugur di medan perang. Jabal Uhud. 1 kilo 10 riyal. 1 kilo 10 riyal. Bermana bi ajwa. Ajwa sabar ajwa. Hah? Ayo, rombongan cepat-cepat. Ayo, Dek. Terus mengapa kalau anna ahadakum, maka kalaupun ada salah seorang di antara kalian anfaqa mithla Uhudin dhahaba, berinfak
semua hartanya sebesar gunung Uhud, semuanya emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, tidak akan sampai satu mud pun maupun setengahnya dari apa yang dilakukan oleh sahabat. Dan sekarang kita ini alhamdulillah ada di pelataran Uhud. Pelataran Uhud itu adalah medan perang Uhud, Ghazwa Uhud ya. Ghazwa Uhud ini terjadi setelah perang Badar pada tahun 3 Hijriah. Sebabnya adalah karena kaum kafir Quraisy ingin membalaskan dendam mereka, kekalahan mereka, banyaknya pemimpin-pemimpin mereka yang terbunuh pada perang Badar. Jadi ketika mereka mengalami kekalahan, mereka ingin menebusnya dengan memerangi kaum sampai Abu Sufyan, yaitu salah satu pemimpin kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy yang saat itu belum masuk Islam, mengumpulkan dana perang itu sampai 50.000 dinar. Saat itu kemudian setelah mengumpulkan dana perang dan mengumpulkan pasukan, datanglah berita kaum kafir Quraisy menyerang kota Madinah dari belakang gunung Uhud ya, dari sebelah sana. Dan Madinah saat itu ada di sebelah sana. Jadi di belakang Bukit Rumah, sebelah sini ada kurma-kurma dan sampai Masjid Nabawi, semua itu Madinah ya. Maka kalaupun ada salah seorang di antara kalian anfaqa mithla Uhudin dhahaba, berinfak semua hartanya sebesar gunung Uhud, semuanya emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa, tidak akan sampai satu mud pun maupun setengahnya dari apa yang dilakukan oleh sahabat. Dan sekarang kita ini alhamdulillah ada di pelataran Uhud. Pelataran Uhud itu adalah medan perang Uhud, Ghazwa Uhud ya. Ghazwa Uhud ini terjadi setelah perang Badar pada tahun 3 Hijriah. Sebabnya adalah karena kaum kafir Quraisy ingin membalaskan dendam mereka, kekalahan mereka, banyaknya pemimpin-pemimpin mereka yang terbunuh pada perang Badar. Jadi ketika mereka mengalami kekalahan, mereka ingin menebusnya dengan memerangi kaum sampai Abu Sufyan, yaitu salah satu pemimpin kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy yang saat itu belum masuk Islam, mengumpulkan dana perang itu sampai 50.000 dinar. Saat itu kemudian setelah mengumpulkan dana perang dan mengumpulkan pasukan, datanglah berita kaum kafir Quraisy menyerang kota Madinah dari belakang gunung Uhud ya, dari sebelah sana. Dan Madinah saat itu ada di sebelah sana. Jadi di belakang Bukit Rumah, sebelah sini ada kurma-kurma dan sampai Masjid Nabawi. Ada capek. Di sini salat zuhur yang 2 rakaat madhab Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa, yang 2 rakaat madhab Ka'bah, misalnya di tengah-tengah salat beliau dikasih wahyu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Di dalam itu ada 2 mihrab. Yang satu madhab ke Masjidil Aqsa, yang satu lagi madhab ke Masjidil Haram. Itu masih di kiblatain. Kalau usul Masjid Sabah itu dari kata sab'un, 7. Jadi sebenarnya ada 7 masjid di sini.
Nah itu ada yang besar, ada yang enggak semua direnovasi menjadi besar. Jadi ada juga yang masih kotak-kotakan kecil gitu. Ya. Nah ini dulu wilayah perang Khandaq di sini. Masjid Sabah ini menjadi simbol kemenangan kaum muslimin. Sebenarnya pas perang Khandaq itu belum jadi masjid, tapi masih pos-pos komando gitu. Nah, karena untuk menyimbolkan kemenangan kaum muslimin di perang Khandaq, akhirnya pada zaman Umar dibangunlah masjid. Jaraknya berdekatan antara satu masjid dengan masjid yang lain kurang lebih sekitar 15 meter, 20 meter itu ada masjid Sabah. Kita akan turun sejenak. Sholat. Gelar. Kita bisa turun untuk melaksanakan sholat. Silakan kalau bisa sholat apa saja atau sekarang masih dalam waktu duha bisa melaksanakan sholat duha. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala sebagaimana yang disabdakan Rasul. Barang siapa yang sholat di sholat Quba, yang mana pahalanya itu bisa sama seperti pahala kita sekali melaksanakan umrah. Mudah-mudahan dengan melaksanakan sholat di Masjid Quba kita bisa mendapatkan pahala tersebut. Amin.